Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu fa a'udzu billahi min syururi anfusina sayyi'atina wa amrina min yahdihillahu fala mudilla lahu wa min yudlilhu fahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa rasulullah ba'da. Qalu ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tumutunna illa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidatin khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tas'aluna bihi arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusallihu lakum yaghfir lakum dzunubakum min yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawza azimah. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad Rasulullah alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa min sami'in isani li laumin qiyamah imama. Sesungguhnya semua pujian hanyalah kepada Allah yang kita selalu memujinya dan kita meminta tolong kepadanya dan memohon ampun hanya kepadanya, dan kita memohon perlindungan kepadanya dari keburukan dari diri kita dan keburukan perbuatan kita. Siapa yang Allah tunjuki maka tiada yang mampu menyesatkan, dan siapa saja yang biarkan sesat maka tiada mampu menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang pantas disembah kecuali, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Tiada nabi dan rasul setelahnya. Judul khutbah yang saya sampaikan adalah larangan mempersulit urusan orang lain dalam Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mempersulit larangan engkau kepada manusia, maka kamu akan mendapatkan kesulitan juga. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu orang, dan dia menciptakan darinya pasangannya dari keduanya. Allah memperkembangbiakkan dari laki-laki perempuan. Banyak bertakwa kepada Allah dengan namanya yang saling meminta dan berhubungan keluarga. Sesungguhnya Allah selalu menjaga mengawasimu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan benar. Cahaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Siapa menaati Allah Rasulnya, sungguh dia menang dengan kemenangan yang besar. Semoga Allah melimpahkan salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga hari kiamat nanti. Setelah itu bisa membukakan dengan ini. Oke, saya akan menyampaikan isi khutbah larangan mempersulit orang dalam Islam, hukum dan hikmahnya. Dalam ajaran agama Islam, Allah Subhanahu wa taala menegaskan larangan untuk mempersulitkan urusan orang lain. Hal ini merupakan bagian dari etika dan moral yang tinggi yang diajarkan dalam agama Islam. Larangan ini mencerminkan pentingnya sikap empati, tolong menolong dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Pentingnya menghormati dan membantu sesama. Allah Subhanahu wa taala
dalam Al-Quran menekankan pentingnya untuk saling membantu dan menghormati satu sama lain. Mempersulit urusan orang lain bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan dan kebaikan yang diajarkan dalam Islam. Sikap seperti ini dapat menimbulkan konflik, ketidaknyamanan, dan keburukan di masyarakat. Ada banyak contoh perilaku yang dapat dikategorikan sebagai mempersulit urusan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh yang umum adalah menunda-nunda atau tidak memberikan bantuan ketika seseorang membutuhkan dengan alasan yang tidak jelas atau tidak beralasan. Misalnya seorang yang memiliki kemampuan untuk membantu tetapi memilih untuk tidak melakukan karena egoisme atau kepentingan pribadi. Selain itu, mempersulit urusan orang lain juga bisa terjadi dalam bentuk pemberian informasi yang tidak jelas dan membingungkan, membuat proses yang seharusnya mudah menjadi rumit dan dipersulit. Contoh lainnya adalah menyebar gosip atau fitnah yang dapat merugikan reputasi seorang dan mempersulit kehidupannya. Larangan dalam Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa taala menegaskan larangan untuk mempersulit urusan orang lain dalam beberapa ayat Al-Quran. Salah satunya adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 279 yang berbunyi, dan jika kamu tidak melaksanakan memberi riba, maka ketahuilah Allah dan Rasulnya menyatakan perang kepada kamu. Surah Al-Baqarah 279. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah SWT memandang serius dan perilaku yang merugikan atau mempersulit kehidupan orang lain, termasuk dalam masalah keuangan seperti riba. Selain itu, terdapat banyak hadis yang mengingatkan tentang pentingnya menjaga kebaikan dan membantu orang lain. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, barang siapa yang mempersulit urusan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan mempersulit urusan di akhirat. Haji Riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalas sikap mempersulit urusan orang lain dengan kesulitan di akhirat kelak. Hikmah dan manfaat menjaga sikap baik dan saling membantu melaksanakan larangan untuk mempersulit urusan orang lain memiliki banyak manfaat dan hikmah. Sikap baik dan tolong menolong akan menciptakan lingkungan yang harmonis, yang penuh kasih sayang dan antara sesama manusia. Selain itu, dan tindakan baik dan akan mendatangkan balasan baik pula dari Allah Subhanahu wa taala dengan janjinya dalam Al-Quran. Dengan menjaga sikap saling membantu dan menghormati satu sama lain, kita tidak hanya mempererat tali persaudaraan dalam masyarakat, tapi juga mendapatkan keberkahan dalam kehidupan ini dan di akhirat kelak. Terus berbuat baik untuk mempermudah orang lain sebagai bagian dari ajaran Islam. Mari kita berkomitmen untuk selalu menjaga sikap baik dan membantu sesama serta menjauhi perilaku mempersulit urusan orang lain. Salah satu untuk melakukan adalah dengan memberikan donasi kepada lembaga kemanusiaan seperti dompet dufa atau ke panti asuhan. Melalui donasi Anda dapat membantu menyediakan bantuan kepada yang membutuhkan seperti anak yatim, kaum dufa, atau orang yang tengah musibah. Donasi akan menjadi bekal mereka untuk berbagi kehidupan dan meraih masa depan yang lebih baik. Larangan untuk bersulit orang lain dalam ajaran Islam menunjukkan pentingnya sikap saling menghormati, tolong menolong, jaga hubungan baik dengan sesama. Dengan mengikuti ajaran ini, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan penuh kasih sayang. Melalui kepada lembaga kemanusiaan, kita juga dapat atau panti asuhan, kita juga dapat memberikan manfaat bagi mereka yang membutuhkan. Mari kita berkomitmen untuk berbuat baik, membantu sesama sesuai dengan ajaran Islam yang mulia ini. Taqabbalallahu minkum ya karim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. An Abiya Abadullah an Abiya qala amala manna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa utuzutama khuzubatan haza. Alhamdulillah. Dari Ubaidah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami khutbatul azza, innal hamdalillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy, ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.
wal as innal insana lafil us illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi taqamazid. Ya Rabbana lakal hamdu syukra ya maghfirati kama sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nikmal maulana la haula la quwwata illa billah wa huwa al-azim. Allahumma su'il khatimah, Allahumma uslim khatimah, Allahumma mujahidin fi Palestin, Allahumma mujahidin fi Palestin, Allahumma fi suhada, Allahumma mujahidin fi Palestin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana sujudana wa tarawudana wa tawbana tasniyana ya budana bal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana izzati amma yasifun wa salamun mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.